Bob Sadino merupakan salah satu pengusaha yang sukses di Indonesia. Siapa sih yang gak kenal dengan Bob Sadino? Bob Sadino ini memiliki penampilan yang berbeda dengan pengusaha lainnya, yang identik dengan jas dan dasi, sedangkan Bob Sadino lebih ke down to earth yang setia dengan celana pendeknya. Dengan sebelum Bob Sadino ini menjadi seorang pengusaha yang sukses, dia juga mengalami banyak kegagalan di dalam hidupnya. Dan apa saja sih kegagalan yang pernah dialami Bob Sadino dalam hidupnya? Setelah lama di Belanda, Bob Sadino memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Pada saat pulang ke Indonesia, Bob Sadino ingin menjadi seorang pengusaha peternak ayam. Pada saat dia menjadi pengusaha peternak ayam, telur-telur yang dihasilkan dari peternakan ayamnya itu dia jual dari pintu ke pintu. Dan juga dia pernah menjual aset yang ia miliki untuk dia bertahan hidup. Akan tetapi itu tidak membuat Bob Sadino menyerah. Dia selalu bersemangat dan selalu berusaha untuk bisa menjadi orang yang sukses. Kegagalan yang ia alami itu tidak menjadikan dia pantang menyerah dan tidak menjadikan dia mundur, tapi menjadikan dia untuk selalu maju dan maju ke depan, menatap ke depan untuk menjadi orang yang lebih sukses lagi. Dari kisah Bob Sadino di atas, kita banyak belajar bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang bisa bangkit dari kegagalan. Baik, saya Silvia Putri Effendi, 20 menit ke depan saya akan memberikan tips bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan. Yang pertama itu adalah ikhlas. Ikhlas ini adalah skill yang perlu dilatih. Saat kita memiliki skill ikhlas ini atau yang sikap ikhlas ini, kita akan menerima kenyataan apapun yang terjadi, tidak mencari kambing hitam atau mencari kesalahan-kesalahan atas kegagalan yang kita alami. Maka dari itu, kita harus mempunyai skill ikhlas ini agar bisa menjadi orang yang selalu menatap ke depan dan tidak menatap ke belakang. Yang kedua yaitu, kegagalan bukanlah kiamat. Kenapa sih dibilang kegagalan bukanlah kiamat? Kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Di saat kita mendapatkan kegagalan, itu merupakan awal dari kita untuk menuju kesuksesan. Jadikan kegagalan itu untuk kita bisa mengintrospeksi, menjadikan kegagalan itu bisa mengupgrade apa-apa yang perlu kita perbaiki. Jangan jadikan kegagalan itu adalah akhir dari segalanya. Terus semangat dan terus maju untuk meraih impian kita. Karena segala sesuatu itu terkadang memang di luar kenyataan kita, akan tetapi kita harus tetap maju ke depan dan melihat kenyataan yang ada dan terus berusaha untuk memperbaikinya agar bisa menjadi seseorang yang sukses. Yang ketiga yaitu pandang kegagalan itu merupakan jalan menuju kesuksesan. Percaya atau tidak, kebanyakan orang-orang yang sukses itu harus mengalami banyak kegagalan. Dengan saat dia mengalami banyak kegagalan, dia berusaha untuk mengupgrade dirinya, apa-apa saja yang perlu diperbaiki dan tidak diam saja, tidak merasa itu sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi. Kalau seperti itu merupakan hal yang sangat fatal. Itu telah melupakan kegagalan permanen. Contohnya saja salah satu penulis yang terkenal yaitu J.K. Rowling. Dia mengalami banyak kegagalan dalam hidupnya sebelum dia menjadi seorang penulis yang terkenal sampai saat sekarang ini, yaitu tulisan yang sama-sama kita tahu yaitu Harry Potter. Dari situ kita banyak belajar dan pandang kegagalan itu adalah jalan menuju kesuksesan kita. Yang keempat yaitu banggalah kita di saat kita mengalami kegagalan. Kenapa kita harus bangga? Karena kebanyakan dari orang-orang yang sukses seperti orang sukses di dunia itu mengalami banyak kegagalan sebelum dia mengalami kesuksesan itu. Di saat salah satunya positifnya kita mendapatkan kegagalan itu, kita lebih tangguh dan lebih kuat dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dan menjadikan kita itu lebih tidak mudah sedih, tidak mudah cengeng dalam menghadapi kegagalan-kegagalan yang terjadi di dalam hidup kita. Poin yang kelima yaitu hard work. Di saat kita mengalami kegagalan, di saat kita memulai kembali, kita harus berusaha 2 kali lipat atau berkali-kali lipat daripada sebelumnya agar kita bisa menjadi orang yang sukses dan menuju kesuksesan itu sendiri. Jika usaha kita itu standar, maka kita harus meningkatkannya berkali-kali lipat agar kita bisa menjadi orang yang sukses. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya tips untuk menghadapi kegagalan itu atau bangkit dari kegagalan itu, yang pertama kita harus melatih skill ikhlas kita. Kedua, kita harus memandang kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya atau bukanlah kiamat. Yang ketiga, kita harus menjadikan kegagalan itu jalan menuju kesuksesan. Yang keempat, kita harus bangga saat kita mendapatkan kegagalan. Yang kelima, kita harus hard work atau bekerja keras dalam apabila kita menghadapi kegagalan. Kegagalan adalah guru terbaik yang ada, karena di saat kita mengalami kegagalan kita banyak belajar dari hal-hal keliru yang pernah kita alami, hal-hal keliru yang pernah kita perbuat, dan kedepannya kita harus memperbaiki lagi. Tanpa kegagalan kita tidak akan pernah bisa belajar. Baik, saya Silvia Putri Effendi, sampai jumpa.